Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, di bulan Rajab ini ada peristiwa fenomenal, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Kok sampai hari itu begitu fenomenal, hari itu diperingati oleh umat Islam seantero dunia? Tentu peringatan-peringatan Isra Mi'raj itu ada sesuatu yang akan diambil. Ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita petik di balik peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang pertama dari sisi akidah dan keimanan. Kita semua tentu tahu bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian naik sampai langit tingkat 7, naik lagi sampai Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Perjalanan itu pulang pergi ditempuh mulai waktunya ba'dal isya dan kembali lagi di tempat semula itu sebelum subuh. Nah, sisi keimanannya itu di sini. Ketika perjalanan Nabi yang mencapai jutaan kilometer, itu kalau menurut akal manusia itu jelas tidak mungkin. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa ditangkap dengan kekuatan akal, tetapi harus diterima dengan kekuatan keimanan. Kita harus yakin, percaya, iman bahwa perjalanan Nabi ini memang dikehendaki oleh Allah atas kuasa Allah. Nah, kalau sudah bicara kehendak Allah, sudah bicara kekuasaan Allah, maka semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun itu menurut akal manusia ini kan tidak mungkin. Jutaan kilometer kok hanya ditempuh dalam waktu sesingkat itu menurut akal manusia tidak mungkin. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki, mau apa lagi? Tidak ada yang sulit. Disinilah perlunya kita memperingati peringatan Isra Mi'raj itu dalam rangka menguatkan keimanan kita. Jadi dengan Isra Mi'raj semakin menguatkan keimanan kita bahwa peristiwa itu semua atas kehendak Allah. Sebenarnya kalau kita mau berpikir betul, ya tidak usah yang jauh-jauh, tidak usah yang besar-besar, apa yang ada pada diri kita sajalah. Itu sebenarnya kita juga akan menemukan bahwa di situ banyak sekali kekuasaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, taruh saja organ tubuh kita ini. Kita diberi mata, ya, organ tubuh yang hanya seperti itu ternyata bisa untuk melihat berbagai macam hal. Kita diberi telinga oleh Allah, bisa untuk mendengarkan. Kita diberi kaki, diberi lutut. Lutut itu elastis, bisa nekuk, bisa lurus, bisa nekuk, bisa lurus. Loh, itu semua siapa? Yang menghendaki siapa? Nah, kalau kita mau berpikir secara lebih mendalam, maka di situ kita akan menemukan disinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu mengingatkan kepada kita tentang kekuasaan Allah. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang menghendaki semua yang terjadi di muka bumi ini. Sesuatu yang menurut akal manusia itu tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki, maka mungkin-mungkin saja. Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj itu dari sisi ibadah. Kita juga tahu semua bahwa hasil dari perjalanan Isra Mi'raj yang paling utama itu adalah perintah melakukan sholat.
Ketika Allah itu perintah untuk melakukan puasa, perintah untuk mengeluarkan zakat, perintah untuk ibadah haji, maka cukup lewat perantara malaikat Jibril. Tetapi ketika Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sholat, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menghadap langsung kepada Allah. Ini berarti menunjukkan betapa amat sangat pentingnya sholat. Karena untuk menerima perintah ini Nabi harus menghadap langsung kepada Allah. Ya logikanya seperti inilah, kalau orang itu dipanggil sama bupati, gitu kan, mau ada yang disampaikan, berarti yang akan disampaikan oleh bupati ini sangat penting, buktinya dia panggil. Nah kalau sekiranya tidak begitu penting kan cukup lewat WA, lewat SMS, lewat telepon kan sudah beres. Tapi ini tidak dipanggil untuk menghadap, berarti ini sangat penting. Nah, sama dengan sholat. Ketika Nabi ini diperintah untuk melakukan sholat, maka Nabi dipanggil oleh Allah untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sholat itu hal yang sangat penting. Karena memang sholat itu menjadi barometer utama kehidupan manusia. Artinya begini, orang itu ukurannya di sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dijamin perilakunya akan baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi tentu sholatnya jangan asal-asalan sholat loh ya. Makanya kadang muncul pertanyaan begini, lah ini masih sholat kok tapi masih sering maksiat. Lah itu namanya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Nah ini berarti ada yang tidak beres di sholatnya. Artinya selama sholat itu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar, maka tentu hasilnya, buahnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Sampai Nabi itu mengibaratkan begini, ibadah sholat itu seperti orang mandi. Jadi kalau sehari semalam itu sholat 5 kali, ibaratnya seperti mandi 5 kali. Secara logika, orang itu kalau sehari semalam mandinya 5 kali, tentu badannya bersih. Loh, lah ini sudah mandi sehari semalam 5 kali, kok badannya masih kotor, berarti mandinya ini tidak beres, mandinya masih bermasalah. Nah sama dengan sholat. Orang sudah sholat sehari semalam 5 kali, tapi kok masih kotor, masih ada dosanya, masih ada maksiatnya, berarti sholatnya tidak beres. Makanya sholat itu sesuatu yang sangat penting, menjadi ukuran barometer manusia. Tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat besok, itu pertama kali yang diperiksa, pertama kali yang dihisab, itu urusan sholat. Artinya apa? Kalau sholatnya itu ketika diperiksa kok bagus, sholatnya kok beres, maka amal-amal yang lain ikut beres. Tapi kalau sholat ini diperiksa kok bermasalah, ya, ada yang tidak beres, maka tentu amal-amal yang lain juga bermasalah. Ini sisi yang kedua dari sisi ibadah. Kemudian yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj, kita bisa memetiknya dari sisi akhlaknya. Nah, hasil perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu tidak hanya sholat, tetapi selama perjalanan itu Nabi juga diperlihatkan berbagai macam peristiwa, yang peristiwa itu tidak lain merupakan gambaran perilaku dari umat Nabi Muhammad itu sendiri. Sehingga ini menjadi menjadi sebuah peringatan yang besar bagi kita selaku umat Nabi Muhammad untuk merubah perilaku kita, untuk merubah akhlak kita. Karena Nabi melihat sendiri, ini loh contohnya, perilaku-perilaku yang tidak baik balasannya seperti ini, perilaku-perilaku yang baik balasannya seperti ini. Itu Nabi diperlihatkan. Nah ini oleh-olehnya Isra Mi'raj itu di situ. Salah satunya ketika perjalanan itu Nabi diperlihatkan suatu kaum, yang kaum itu memiliki kuku dari tembaga yang panjang-panjang. Nah anehnya, kuku itu malah dibuat mencakar-cakar wajahnya sendiri, sehingga wajah ini berdarah-darah tidak karu-karuan.
Begitu berdarah-darah tidak karu-karuan, dikembalikan lagi oleh Allah, dicakar-cakar lagi. Berdarah-darah lagi, dikembalikan lagi, dicakar-cakar lagi. Ini aneh. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini apa malaikat Jibril? Kok ada orang punya kuku dari tembaga untuk mencakar-cakar wajahnya sendiri? Ini apa malaikat Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Oh Kanjeng Nabi, ini adalah gambaran umat panjenengan yang ketika hidupnya di dunia itu suka mempermalukan, suka mengganggu, suka menyakiti orang lain." Itu bahasanya seperti itu. Nabi dilihatkan ini loh gambaran orang yang suka mempermalukan orang lain, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Nah, ini pelajaran bagi kita agar kita merubah akhlak kita, jangan suka mengganggu, menyakiti orang lain. Ada lagi Nabi ini diperlihatkan suatu kaum itu yang menanam tanaman, ya anggap saja tanaman padi lah. Loh, anehnya itu begini. Pagi padi itu ditanam, sore panen. Besok pagi harinya ditanam, sorenya panen. Pagi ditanam, sore panen. Begitu cepatnya. Pagi ditanam, sore panen. Loh, ini apa malaikat Jibril? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Ada kaum kok seperti ini, menanam tanaman padi ditanam pagi, kemudian sore harinya panen. Ini apa malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, "Oh Kanjeng Nabi, ini adalah gambaran dari umat panjenengan yang selama hidupnya di dunia, dia mau berjihad fisabilillah, menyisihkan sebagian hartanya, menyisihkan tenaganya, waktunya, pikirannya untuk memperjuangkan agama. Maka dibalas oleh Allah, balasannya seperti ini. Ibaratnya orang menanam padi di pagi hari, sore harinya panen." Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi itu dikupas di dalam kitab Ad-Dardir, kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Saya kira demikian dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang terpenting bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu jangan hanya kita jadikan rutinitas seremonial untuk diperingati tiap tahunnya, tetapi bagaimana kita bisa memetik hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj, baik dari sisi keimanan, sisi ibadah, maupun sisi akhlaknya. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.